5 tahun lalu, kakakku Jiaming menghilang di grup Yulong. Setahun pencarian, tapi tidak ada kabar hingga dinyatakan telah tiada. Aku tidak percaya dia menghilang begitu saja. Di balik semua ini, pasti ada rahasia tersembunyi. Aku harus menemukan petunjuknya. Anda mengenalnya? Seharusnya tidak mengenalnya? 5 tahun kemudian, aku memakai nama samaran Li Yuan, bersiap bekerja di grup Yulong untuk mendekati Lu Zihao dan menyelidiki penyebab sebenarnya kakakku tiada. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Tentu saja, saat aku menari di atas panggung tadi, kamu memperhatikanku dari bawah panggung. Maksudku, hari ini bukanlah pertemuan pertama kita. Kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Paman, itu cara menggoda kuno beberapa tahun lalu, masih digunakan sampai sekarang? Saran saya, perbaruilah perbendaharaan kata rayuanmu. Lagi pula, gadis zaman sekarang tidak semudah itu untuk ditipu. Setidaknya tidak denganku. Bagaimana cara mendekati pria yang memiliki sifat sangat curiga dan membuatnya terbuka padamu tanpa rahasia? Langkah pertama, buat dia merasa terancam. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Wah, kamu tampak sangat segar. Siapa kamu? Untuk apa kamu membawaku kemari? Lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, setelah diangkat nanti, kamu tahu kan apa yang harus diucapkan? Aku tahu. Chen Shiki, sedang apa kamu tadi? Mengapa tidak mengangkat teleponnya? Aku tadi sedang tidur. Ada masalah apa? 5 tahun yang lalu, tentang wanita Hotel Yulong itu, apa kamu masih ingat? Wanita yang mana? Sekretarisku saat itu, yang rambutnya panjang, bermata besar, dan punya tahi lalat di dekat matanya? Jiaming, Tidak ada kesan. Bisa jelaskan lebih rinci? wanita yang sudah tiada itu, Pelan sedikit. kamu sedang bicara dengan siapa? Bukan siapa-siapa. Tidak mungkin, pasti ada orang di samping Chen Shiki. Katakan kalau kamu ada di luar negeri, jangan sampai salah satu kata pun. Kenapa di sana gelap sekali? Aku sedang di luar negeri. Ada perbedaan waktu. Apakah di sampingmu ada orang lain? Tidak. Katakan ada orang, atau dia akan curiga. Bilang saja kamu sedang bersama teman wanita. Bukan apa-apa. Semalam aku mabuk berat dan membawa seorang wanita pulang dari bar. Setelah dia pergi, hubungi aku kembali. Chen Shiki, salah satu direktur grup Yulong, teman masa kecil Lu Zihao. Senang bertemu denganmu. Nama saya. Jia Yuan? Yang menghilang 5 tahun lalu, itu kakakmu, Jiaming. Tak heran jika orang yang menghapus data kakakku melakukan penyelidikan dengan sangat jelas. Lalu kenapa? Lagi pula bukan aku yang membuatnya tiada. Untuk apa kamu mencariku? Jangan tegang. Aku ingin menggunakan identitas baru untuk masuk ke perusahaan Lu Zihao, melamar jadi sekretarisnya, menjadi kekasihnya, mendapatkan kepercayaannya, kemudian menemukan tempat peristirahatan terakhir kakakku, dan membawanya ke tempat yang semestinya. Sedangkan kamu bertanggung jawab melindungiku dan menipunya. Mengerti? Mengerti.
Kamu tahu jelas kalau aku di pihak Lu Zihao dan aku terlibat dalam urusan ini. Atas dasar apa aku harus membantumu? Atas dasar bahwa Lu Zihao meremehkanmu dan hanya menganggapmu sebagai anjing penurut. Jadi, kamu membencinya. Lanjutkan. Aku hanya ingin nama baik Lu Zihao hancur dan dia berakhir di penjara. Setelah itu, perusahaannya, segala miliknya, akan menjadi milikmu. Aku tidak butuh 1 sen pun. Terlihat jelas kalau kamu tidak kekurangan uang. Pria selalu mempercayai apa yang dilihat mata mereka sendiri. Tapi terkadang, apa yang terlihat belum tentu kenyataan. Semua ini adalah ilusi yang aku gunakan untuk menipu kalian, sekaligus caraku untuk membangun identitas sebagai sosialita. Aku dan kakakku hanyalah gadis miskin. Cara tercepat untuk melepaskan status ini adalah dengan merubah penampilan. Aku menghabiskan waktu 5 tahun untuk mempelajari segala hal tentang menjadi sosialita, mulai dari sudut, lengkungan bibir saat tersenyum, sampai cara berjalan yang anggun. Semua itu agar Lu Zihao menurunkan kewaspadaannya, lalu dengan senang hati berlutut di bawah kakiku. Melihat dari caranya meneleponmu tadi, rencanaku berhasil, setidaknya memberinya rasa takut kehilangan. Dengan kemampuanmu itu, menjadi detektif dan menyelidikinya saja lebih baik, untuk apa menjadi selingkuhannya? Kamu pikir aku tidak pernah mencoba? Aku akan memanfaatkan segala cara yang aku bisa untuk mendekatinya. Tapi wajahku dan kakakku benar-benar terlalu mirip. Jadi aku sempat berpikir untuk operasi plastik. Tapi kemudian aku menyadari bahwa Lu Zihao masih punya perasaan pada kakakku. Pria yang belum bisa melupakan masa lalu biasanya akan membuat kesalahan fatal. Mereka akan mencurahkan perasaannya pada orang lain yang mirip. Itulah yang disebut efek pengalihan emosi. Biar aku luruskan dulu. Aku tidak terlibat dalam urusan kakakmu. Aku baru tahu segalanya setelah mengurus surat kematiannya. Aku tahu. Jika tidak, mana mungkin kamu masih hidup sekarang? Kotak obat ada di dapur, obati sendiri lukamu. Aku mau pergi sekarang. Kamu mau kemana? Lu Zihao beristirahat 1 jam setiap siang hari. Jika ke kantor sekarang, aku bisa berpapasan dengannya. Kamu sudah mempersiapkan banyak hal. Tapi apa kamu yakin Lu Zihao akan terjebak? Pemburu yang cerdas biasanya akan muncul sebagai mangsa. Saat ini, aku adalah mangsa bagi Lu Zihao. Ini adalah Selamat siang, Pak Lu. orang yang bernama Li Yuan ini. Di mana dia sekarang? Ada di ruang rapat? Kak Imi sedang mewawancarainya. Wawancara? Untuk posisi apa? Sepertinya untuk posisi sekretaris. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Apakah Jiaming benar-benar punya saudara perempuan? Tenang saja, aku sudah memeriksanya untukmu. Jiaming berasal dari keluarga orang tua tunggal. Dia hanya punya seorang ibu yang sedang sakit parah, tidak ada saudara perempuan lain. Tapi mereka terlihat sangat mirip. Di dunia ini, ada banyak wanita yang mirip. Lagi pula, di matamu, bukankah semua wanita itu mangsa? Bantu aku selidiki. Wanita bernama Li Yuan ini, aku butuh informasi rincinya. Biar aku periksa. Aku sudah menemukannya. Dia adalah putri kaya dari kota sebelah. Dia kabur karena bertengkar dengan keluarganya.
Tenang saja. Pak Lu, mengapa Anda datang langsung ke sini? Bagaimana hasil wawancara orang tadi? Tidak lulus? Sudah saya tolak. Tidak lulus? Membuat pria yang sangat curiga untuk melepaskan kewaspadaannya padamu. Langkah ketiga. Tarik ulur untuk memikatnya. Mengapa tidak lulus? Citra dan auranya terlalu bagus. Sekali lihat saja sudah jelas bahwa dia adalah putri keluarga kaya. Perusahaan kita bukanlah tempat bermain bagi nona muda seperti dia. Terlebih lagi yang dia lamar adalah posisi sekretaris ini. Oleh karena itu, saya menyuruhnya pulang dan menunggu kabar saja. Pak Lu, saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Setelah mengusir wanita sosialita yang cantik itu, Pak Lu, Anda pasti tidak akan menyalahkan saya, kan? Aku mengerti. Yang kamu lakukan sudah benar. Hai, kita bertemu lagi. Mengapa bertemu kamu lagi? Kamu menguntitku ya. Langkah terakhir. Singkirkan semua keraguannya, dan dia akan jatuh ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan dengan matang. Aku tidak punya kebiasaan menguntit wanita. Aku mencarimu untuk membicarakan sesuatu. Bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Kudengar dari Amy, kamu datang ke perusahaan untuk melamar posisi sekretaris? Ya, benar. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenal Kak Amy? Aku adalah pemilik perusahaan tempatmu melamar kerja. Ternyata kamu pemilik perusahaan itu. Untungnya, aku tidak diterima wawancara tadi. Aku tidak ingin menjadi sekretaris untuk orang sepertimu. Lu Zihao, selamat datang di jebakan kedua yang telah kusiapkan dengan matang untukmu. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku tidak ingin membuang-buang waktu dengan orang sepertimu. Sepertinya kamu sangat waspada terhadapku. Boleh aku bertanya, apa alasannya? Kamu tahu sebutan apa yang biasanya kuberikan untuk orang sepertimu? Apa itu? Pria berotak kotor. Aku bukan tipe pria seperti yang kamu pikirkan. Aku meminta kontakmu, murni hanya untuk urusan pekerjaan. Mana mungkin aku percaya? Klien grup perusahaanku akhir-akhir ini, semuanya adalah sosialita terpandang sepertimu. Aku ini pria, aku tidak tahu apa yang wanita inginkan. Aku kebetulan sedang membutuhkan seseorang sepertimu. Lagi pula hanya seorang sosialita yang tahu apa yang dibutuhkan sosialita lainnya. Lalu katakan, mengapa aku harus membantumu? Lalu untuk alasan apa kamu datang melamar ke perusahaanku? Tenang saja, di perusahaanku, kami mementingkan pertukaran yang adil. Sama sekali tidak ada maksud terselubung apapun. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Sekarang aku harus kembali untuk mulai bekerja. Aku kebetulan ingin pergi membeli hadiah untuk klien. Ikutlah denganku. Baiklah, ada toko barang mewah di dekat sini. Aku adalah tamu VIP di sana. Bagaimana kalau ke sana? Kamu yang lebih tahu soal itu, aku ikut caramu saja. Lu Zihao, mulai saat ini, aku akan membuatmu sangat percaya bahwa aku adalah sosialita yang sesungguhnya. Mari beli di sini saja. Halo Tuan dan Nyonya. Tuan ini sangat gagah dan tampan. Nyonya ini sangat cantik, menawan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Permisi, apa ada yang bisa saya bantu? Dia ini bosku? Maafkan saya sudah salah paham. Tolong bantu aku pilihkan 10 set, tas dan perhiasan yang paling tren saat ini, serta 10 jam tangan wanita. Ingatlah, ini harus sesuai dengan posisi dan identitas seorang sosialita. Silakan lewat sini. Aku belum pernah datang ke toko mewah ini. Semua ini apakah benar-benar rencana yang telah kamu susun dengan matang? Aku akan segera mengetahuinya. Tuan,
Total pengeluaran Anda adalah $1.580.000. Ingin membayar dengan metode apa? Aku tidak membawa kartu. Begini saja, kamu bayarkan dulu untukku. Setelah kembali ke kantor, ajukan penggantian ke bagian keuangan. Baik. Li Yuan, kamu ini benar-benar sosialita atau bukan? Semuanya tergantung apakah kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Gawat, waktunya sudah tidak sempat. Ada apa, Li Yuan? Dengan statusmu yang setinggi itu, mungkinkah kamu tidak mampu membayarnya? Ten, tentu saja mampu. Aku sedang mencari kartu hitamku. Seingatku, aku sudah menaruhnya di dalam tas. Tidak apa-apa. Biar ku bantu carikan. Seingatku, kamu pernah bilang, kamu punya banyak uang? Pak Lu? Kenapa Anda juga ada di sini? Siapa orang ini? Kamu tadi baru saja wawancara, kan? Siapa namamu? Dia bernama Li Yuan, dan sekarang adalah sekretaris saya. Saya telah membuat pengecualian untuk mempekerjakannya. Mungkinkah Anda mulai tertarik padanya? Apa yang kamu bicarakan? Saya mempekerjakannya karena ada alasan tertentu. Pak Lu, kalau dia masuk ke perusahaan ini, siapa yang sebenarnya melayani siapa? Lagi pula, terlihat jelas sekali kalau dia sedang bertengkar dengan keluarganya, lalu kabur diam-diam dari rumah. Bagaimana kamu tahu bahwa dia kabur diam-diam? Lihat saja pakaian yang dipakainya, semuanya sudah ketinggalan zaman. Juga tasnya, itu adalah model dari beberapa tahun yang lalu. Pantas saja ekspresinya terlihat sulit. Ternyata dia tidak punya uang untuk membayar tagihan. Jika Anda membelikannya sesuatu dan menyuruhnya membayar, mana mungkin dia punya uang? Barang-barang murahan yang dia pakai itu, untuk saat ini, tidak akan laku dengan harga mahal. Sana pergi, bantu dia selesaikan masalahnya. Biarkan saya membantu Anda. Ini toko barang bekas dengan barang asli dan palsu yang tercampur. Apa yang harus kuberikan padanya? Keluarkan barang imitasi tinggi dan barang bekas dulu. Urusan sisanya, biar aku yang selesaikan. Apa kamu benar-benar ingin bertaruh bahwa dia tidak mengerti barang seperti ini? Tidak, itu terlalu berisiko. Bahkan jika Lu Zihao tidak paham, para nona kaya dan sosialita itu akan langsung bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Lalu bagaimana? Bagaimana jika Tidak akui saja apa-apa, secara Fei Fei. langsung? Percayalah pada penilaianku. Tas ini sepertinya... Kamu bisa menyetir? Maafkan saya, Pak Lu. Saya baru saja melamun. Biar aku yang menyetir. Tas dan perhiasan ini, pilih satu set saat tiba di rumah dan simpan untuk dirimu sendiri. Sisanya, bawa ke kantor besok. Saya tidak membutuhkannya. Aku tidak sedang meminta pendapatmu.
Pakaianmu sudah sangat ketinggalan zaman. Nanti saat kamu harus pergi bersamaku, jika penampilanmu terlalu lusuh, itu akan memengaruhi citra grup. Terima kasih, Pak Lu. Li Yuan, di dunia ini, mungkinkah benar-benar ada orang yang terlihat benar-benar mirip? Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan kerja. Beberapa peraturan dasar perusahaan sudah aku jelaskan kepada kalian. Kamu bagian resepsionis. Kedepannya, soal apa yang harus dikatakan dan dilakukan, kamu perlu bertanya lebih banyak sebelumnya. Mengerti? Kamu sekretaris, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Jaga ucapanmu baik-baik. Sebelum mengatakan apapun, pikirkan dulu 3 kali di dalam otakmu. Pertimbangkan baik-baik baru bicara. Paham? Selamat siang, Pak Lu. Lu Zihao, sejak dari paling awal, kamu sebenarnya sudah terjebak ke dalam jebakan maut yang kurajut untukmu. Di dunia, dengan 8 miliar penduduk ini, tidak akan ada satu orang pun yang mencintai orang lain tanpa alasan sama sekali. Lu Zihao, terimalah rasa cinta yang telah kurencanakan matang-matang ini. Hubungi tim keamanan, jaga seluruh pintu keluar dan masuk perusahaan. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh keluar meski hanya 1 langkah. Selain itu, bawa benda bema ini untuk diperiksa dalam waktu 10 menit. Aku harus tahu hasilnya. Baik, Pak. Yuan, kita sudah berhasil masuk ke dalam perusahaan. Kapan rencanamu untuk mulai bergerak? Jangan terburu-buru. Identitasku belum terbongkar. Bersembunyi dalam kegelapan akan membantuku menangani banyak hal dengan lebih baik. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai dia tidak tahan dan menunjukkan kesalahannya saja. Kesalahan apa? Sifat alami pria adalah mengulangi trik yang sama. Saat seorang pria mulai tertarik pada wanita lain, disitulah wajah aslinya akan paling mudah terbongkar. Saat ini, aku sangat ingin tahu. Sebelum kakakku tiada, apa sebenarnya yang dia alami? Masuk. Bagaimana hasil identifikasinya? Bos, semua ini adalah... Bos, semua ini adalah barang asli. Baiklah, aku mengerti. Kamu keluar saja dulu. Benar saja tidak mengecewakanku. Dasar tidak normal. Aku akan memanggil polisi. Polisi, seluruh hotel ini milikku, dan di sini aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tak ada satupun yang bisa mengaturku. Berani-beraninya memukulku. Meskipun sudah tiada, kamu tetap milikku. Sudah 5 tahun, bukan saja tidak ada yang menyadari kepergianmu, tapi langit malah mengirimkanku lagi seorang wanita yang sama sekali tidak berhubungan denganmu, namun wajahnya benar-benar persis seperti dirimu. Seorang penjahat akan mengoleksi barang peninggalan para korbannya untuk memuaskan batin mereka yang sakit, dan kamu pasti telah menyembunyikan barang peninggalan kakakku. Di seluruh area grup Yulong ini, inilah tempat yang paling aman, maka kemungkinan besar kakakku disembunyikan di dalam kantormu.
Pak Lu, kopi Anda. Maaf, saya tutup dulu teleponnya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Maaf Pak Lu, saya datang untuk mengantarkan kopi Anda. Apa Amy tidak pernah mengajarimu? Tanpa izin dariku? Tidak boleh masuk ke kantorku? Maaf, lain kali saya akan ingat. Barang-barang ini, semuanya sudah dikirim ke klien. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus kali ini. Mereka sangat menyukainya, dan sudah setuju untuk bekerja sama dengan grup kita. Untung saja saat itu Kak Amy muncul tepat waktu. Kalau tidak, saya sudah mempermalukan nama baik perusahaan kita sepenuhnya. Aku sarankan padamu, sebaiknya kamu menjauh dari Amy. Mengapa, Jangan tanya kenapa, lakukan saja apa yang kukatakan. Pak Lu? Bagaimana jika saya menolaknya? Turuti saja perkataanku. Amy tidak suka padamu. Dia bilang kamu itu nona manja yang hanya tahu kemewahan dan tidak kompeten menjadi sekretaris. Lalu menurut Pak Lu, apa yang harus saya lakukan agar bisa dianggap kompeten menjadi sekretaris? Pak Lu, apa Anda baru saja ingin menciumku? Tidak, aku hanya merasa kamu sangat mirip dengan temanku yang dulu. Anda sudah beberapa kali mengatakannya. Sebenarnya siapa dia? Mantan pacar? Atau selingkuhan? Tak kusangka Pak Lu juga bisa merasa malu. Kupikir, Anda sudah terlalu sering melihat wanita cantik hingga tidak punya gairah lagi terhadap mereka. Jangan lupa, aku juga seorang pria yang memiliki hasrat normal. Berbicara seperti itu padaku, apa kamu tidak takut aku menghabisimu? Apakah nafsu makan Pak Lu cukup kuat untuk menghadapiku? Nafsu makanku jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pasal 236. Barang siapa memaksakan kehendak dan melakukan perbuatan asusila kepada wanita, dapat dihukum 10 tahun penjara atau lebih. Jika situasinya serius, dihukum penjara seumur hidup atau hukuman tertinggi. Aku hanya bercanda. Ini bukan lelucon. Lu Zihao, takdirmu adalah berakhir tanpa apa-apa dan masuk ke dalam sel olehku. Pak Lu, akhir-akhir ini saya juga sedang membaca buku ini. Jangan menyentuh barang-barang di dalam kantorku sembarangan. Lu Zihao, rahasiamu. Akhirnya berhasil kutemukan. Maaf Pak Lu, saya sudah bersikap tidak sopan. Keluar. Kopinya terlalu manis. Buatkan satu cangkir lagi untukku. Li Yuan, kamu sengaja mendekatiku? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Siapa? Pak Lu, saya baru saja membuatkan secangkir kopi baru untuk Anda. Masuklah. Sudah kubilang dia tidak cocok untuk pekerjaan ini. Baru masuk perusahaan, saja sudah membuat 2 kesalahan besar. Bagaimana kalau kita langsung pecat saja dia? Dia hanyalah seorang pendatang baru, tidak sepadan bagimu untuk terus menyudutkannya. Pak Lu, Anda jelas tahu bagaimana perasaan saya. Tapi Anda terus pura-pura tidak tahu. Baiklah. Perasaan apa? Coba katakan. Aduh, Li Yuan adalah wanita, aku juga wanita. Bagian mana dariku yang tidak sebaik dia? Pak Lu, sikap pilih kasih Anda terlihat sangat jelas. Jika Anda begini, aku bisa menyulitkan pekerjaannya nanti. Sudah berapa tahun kamu bekerja di sini?
Secara total, sudah 4 tahun. Setelah Jiaming tiada, semua orang yang pernah melihat Jiaming di kantor, sudah kuganti. Amy kebetulan masuk perusahaan pada saat itu. Dia belum pernah bertemu Jiaming. Bahkan tidak mungkin tahu seperti apa rupa Jiaming. Jadi, dia bisa dipercaya. Aku mengerti maksudmu. Selama kamu bekerja dengan baik untukku, pasti ada tempat bagimu di jajaran pimpinan grup. Terima kasih, Pak Lu. Apa kamu menambahkan gula? Tidak. Saya tahu kebiasaan minum Anda. Mana mungkin aku tidak tahu. Kebiasaan minum kopi Lu Zihao. Aku mengenalnya lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri. Aku hanya sedang menguji batasannya secara perlahan, menghancurkan batas itu, lalu membuatnya menerima aturan main yang aku buat sendiri. Pria itu makhluk yang selalu hanya percaya pada keputusannya sendiri. Sama seperti dia yang menganggap kopi buatanku adalah espresso tanpa gula. Oleh karena itu, dia tidak menyadari tambahan gula yang kumasukkan setiap harinya. Dan rasa manis gula sangat pas untuk menutupi pahitnya obat tidur itu. Pak Lu, ini kopimu, Pak. Ada apa? Masih ada urusan? Pak Lu, aku ingin minta tolong satu hal. Katakanlah. Aku ingin naik jabatan dan naik gaji. Bahkan, menjadi wanitamu. Hanya bercanda kok, Pak Lu. Tetap sama dengan yang katakan kepada Anda dari awal. Aku tidak tertarik pada Anda, tapi naik jabatan dan gaji itu sangat nyata. Bukannya kamu itu putri kaya raya dari keluarga besar? Seharusnya, kamu tidak mungkin kekurangan uang. Dulu memang begitu. Tapi sekarang, demi memaksaku pulang, keluargaku memblokir semua kartu kreditku. Gaji kecil yang Anda berikan itu sama sekali tidak cukup. Di dalam kartu ini ada 5 juta dolar. Sekarang ini milikmu. 5 juta dolar? Tentu saja, tapi kartu ini tidak bisa diambil. Cuma-cuma, kamu harus setuju dengan satu syarat dariku. Syarat apa? Mengenai syaratnya, aku belum memikirkannya. Anggap saja kamu berutang padaku. Tapi kamu harus berjanji padaku, apapun permintaan yang aku ajukan, kamu tidak boleh menolaknya. Apapun permintaan yang aku ajukan, kamu tidak boleh menolaknya. Tenang saja, ini pasti tidak akan mengancam keselamatan nyawamu. Karena aku ingin membuatmu, dengan senang hati, menyerahkan dirimu kepadaku, dan menjadi milikku sepenuhnya. Sama seperti Jiaming, aku ingin mendapatkan segalanya darimu. Baiklah. Aku setuju. Pak Lu, kopi yang saya buatkan untuk Anda adalah espresso ganda. Anda masih merasa mengantuk? Mungkin karena tadi malam, saya terlalu lelah lembur kerja. Kalau begitu, silakan Anda beristirahat sejenak. Saya pergi dulu. Hubungi saya jika butuh sesuatu. Kombinasi sandi 6 digit, ada 1 juta kemungkinan urutan. Sedangkan efek obat tidurnya hanya akan bertahan paling lama 2 jam. Kata sandi yang bisa kupikirkan. Hanya 3 ini. Tanggal berdirinya grup Yulong, kata sandi kartu bank, dan hari ulang tahunnya. Yang pertama, tanggal berdirinya grup. Yang kedua, kata sandi kartu bank. Kesempatan terakhir. 9, 5, 0, 9, 0, 1.
kosong. Bagaimana? Sudah menemukan buktinya? Brankasnya sudah terbuka, tapi barang-barang di dalamnya sudah dipindahkan semua olehnya. Dasar orang itu merasa bersalah. Di dalamnya pasti ada bukti yang bisa menjerat hukum dirinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah 1 bulan bekerja di sini, tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Dia sangat waspada terhadapku. Jika ingin mendekatinya, aku harus mulai melalui dirimu. Aku Dibandingkan denganku, di matanya kamu jauh lebih polos, dan tujuanmu mendekatinya juga terlihat lebih jelas. sudah menduga kamu memasukkanku ke perusahaan ini karena memang butuh bantuanku. Tapi aku harus katakan sebelumnya, otakku tidak sehebat dirimu, jadi jangan beri aku tugas yang terlalu sulit. Tentu saja, kepribadianmu yang sekarang sudah cukup. Sebab laki-laki selalu punya rasa percaya diri yang tidak jelas. Mereka pikir semua wanita yang mendekat. Itu karena merasa kagum padanya. Dia, sampah yang bermuka 2 itu, dia bahkan orang yang kejam. Jika bukan demi membalaskan dendam Kak Ming Ming, lebih baik aku pergi mengasingkan diri, daripada harus menyerahkan diri padanya. Kenapa kamu tidur lama sekali? Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, Tunggu. seseorang individu, setelah memasuki sebuah kelompok, sangat mudah kehilangan kesadaran dirinya. Di bawah paksaan kehendak kolektif, dia akan menjadi sosok yang buta, impulsif, fanatik, dan menjadi bagian dari kerumunan orang bodoh. Apa maksudmu? Sebagai presiden grup perusahaan Lu Zihao, tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginan dan keputusannya. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang individu dengan kesadaran diri yang sangat kuat. Jadi, kita perlu memberikan dia sebuah kelompok yang akan membuatnya kehilangan kesadaran dirinya. Aku membawamu masuk ke perusahaan, maka kita pun menjadi sebuah kelompok. Lu Zihao tertarik padaku. Jadi wajar saja jika dia ingin bergabung ke dalam lingkaran kita. Secara alami, dia pun akan masuk ke dalam kelompok kita. Tiga orang baru bisa disebut kelompok. Hanya ada kau dan aku. Bagaimana bisa disebut sebuah kelompok? Siapa bilang kita cuma berdua? Sedang asyik mengobrol apa? Sampai sesenang itu? Kak Emi? Kalian baru lulus ya? Pantas saja, wajah kalian terlihat sangat bodoh. Hanya karena merasa muda dan cantik, kalian pikir Pak Lu akan menyukai tipe seperti kalian. Biar ku beritahu, kecantikan seorang wanita, jika ditambah dengan kelebihan lainnya, akan menjadi senjata yang hebat. Jika hanya mengandalkan tampang, maka nasibmu akan tamat. Dasar kau wanita. Bodoh tak punya otak. Kau? Siapa yang kau bilang tak punya otak? Kita ini sesama wanita, mengapa harus saling menjatuhkan begini? Saling menjatuhkan? Dia sih, mungkin masih bisa jadi lawan yang sepadan. Tapi kau, paling-paling cuma selevel hewan. Kamu? Mereka bertengkar? Benar, bos. Karena apa?
dengarnya. Ada karyawan baru yang mengagumi Anda, dan setelah Amy mengetahuinya, mereka langsung bertengkar. Makanya di grup perusahaanku isinya laki-laki semua, hanya Amy satu-satunya pengecualian. Aku sebenarnya khawatir setelah mereka masuk bekerja, mereka tidak akan fokus bekerja karena aku. Melihat kondisi sekarang, ternyata memang benar terjadi. Kalau begitu, apakah perlu memecat karyawan baru itu? Tidak perlu. Hidup yang tenang jika sudah terlalu lama akan terasa sangat membosankan. Aku butuh tantangan baru. Situasi saat ini adalah hal yang memang ingin kulihat. Satu orang wanita yang benar-benar serupa dengan Jiaming, satu orang wanita yang menyukaiku diam-diam, dan satu lagi wanita yang mencari perhatian, sungguh rendah. Benar juga, minta Hotel Yulong untuk menyiapkanku tempat terbaik, juga kamar suite presidensial. Beritahu mereka, katakan kalau malam ini pihak investor group akan mengadakan perjamuan, undang mereka bertiga untuk ikut bersama. Baik, bos. Satu hal lagi. Ini rambut milik Li Yuan. Saat Presiden Chen kembali dari luar negeri, segera serahkan ini langsung padanya. Rambut ini kusisipkan di katalog nomor 3 tentang cara membuat orang lain sepikiran denganmu. Baik. Bagaimana cara membuat wanita mengikuti keinginanku? Caranya sangat mudah. Hanya butuh sebiji kembang gula. Dan aku adalah kembang gula itu. Sedangkan mereka hanyalah sampah-sampah yang memperebutkanku. Dasar wanita penggoda. Pak Lu mengundang kalian bertiga untuk makan malam bersama di Hotel Yulong. Aku tidak sudi kalau harus makan bersama mereka berdua. Pak Lu sendiri yang mengatakannya, jika kamu tidak mau pergi, bicaralah sendiri kepadanya. Baiklah, kami akan datang. Aku benar-benar tidak mau makan bersamanya. Tempat yang dia pesan adalah Hotel Yulong. Itu. Adalah tempat terakhir mendiang kakakku. Pernah terlihat. Jika Lu Zihao benar-benar berada di dalam kamar hotel untuk menghabisi kakakku, maka bukti-bukti yang tertinggal di Hotel Yulong akan cukup untuk membuat Lu Zihao kalah telak dalam sandiwara malam ini. Kehadiran setiap orang sangatlah penting. Pak Lu, Fei Fei sepertinya sedang mabuk perjalanan. Dia muntah hingga mengotori bajunya. Saya akan membawanya untuk ganti baju. Anda dan Kak Emi silakan masuk duluan. Kamu tidak apa-apa? Dia muntah ke seluruh bajunya. Aromanya juga sangat tidak sedap, tidak enak dilihat. Aduh, sebaiknya kita masuk duluan saja. Baiklah kalau begitu, hubungi aku jika sudah selesai. Aku akan meminta Amy untuk keluar menjemputmu. Kenapa semua orang di sini memakai topeng? Ini acara pra-pemanasan dari investor. Tema malam ini kebetulan adalah pesta dansa topeng. Pak Lu, apakah Anda ingin makan sekarang? Tunggu sebentar, masih ada 2 teman wanita saya yang belum datang. Tapi, Apalagi yang perlu dibingungkan? Sajikan 2 gelas koktail dulu. baik, Kenapa kamu tidak membiarkan dia selesai bicara dulu? Pak Lu, apa kamu begitu benci menghabiskan waktu berdua dengan saya? Jaga sikapmu. Investor sepertinya sudah tahu tentang rencana kegiatan kita malam ini dan khusus mengadakan pesta dansa topeng untuk membantu menyembunyikan identitas kita. Acara investor apa? Semuanya hanya omong kosong belaka dari Lu Zihao. Malam ini adalah pesta perayaan kemenangannya. Pesta perayaan? Dia merayakan karena berhasil mendapatkan sebuah mainan yang menarik, persis seperti yang dia lakukan 5 tahun lalu pada kakak perempuanku. Pesta dansa topeng.
Lu Zihao, Jia Ming, datang untuk menghabisimu. Kenapa belum datang juga? Pria brengsek. Minumlah sesukamu. Di dalamnya sudah dicampur obat penenang. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Jiaming? Jiaming? Tidak mungkin. Jiaming dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Siapa yang sedang mencoba menakut-nakutiku? Siapa? Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ming, 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 Ming. Ming, Ming, apa kamu benar-benar menungguku di sini? Dia pingsan? Aku malah ingin membuatnya pingsan dengan tanganku sendiri. Jika dia pingsan sendiri, itu jauh lebih sempurna, karena kalau dia sampai tersadar, kita hanya akan menghadapi lebih banyak masalah. Masalah apa maksudmu? Jangan pernah meremehkan intuisi seorang pria. Terkadang, mereka bisa jauh lebih peka daripada wanita. Obat halusinasi ini memang sangat berguna. Andai tahu benda ini ada dari awal, kita tidak perlu membuang energi untuk bersandiwara di depannya. Apa menurutmu? Barang seperti ini sangat mudah untuk didapatkan? Lu Zihao, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi kepadamu. Aku, Jia Yuan, adik kembar dari Jiaming. Huang Fei Fei dan Kak Amy adalah teman kuliahku dan kakakku, sekaligus sahabat kami. Kami menggunakan waktu 5 tahun untuk menjadi sosialita dan secara bertahap mendekatimu, semuanya demi mencari keberadaan kakakku dan juga untuk menjebloskanmu ke penjara. Kamar nomor 2808 ini adalah kamar tempat kakak menghilang 5 tahun lalu. Maka kamar ini pasti masih menyimpan jejak-jejak kecil. Apa kamu pernah kepikir satu hal? Ini sudah 5 tahun berlalu. Walaupun benar ada bukti yang tertinggal, pasti sudah ditemukan oleh Lu Zihao dan dibawa pergi olehnya. Benar juga. Lagi pula, kalaupun Lu Zihao tidak menemukannya, kamar presidential suite ini akan ditempati tamu baru setiap hari. Ditambah lagi petugas kebersihan akan membersihkannya secara rutin. Kurasa, kalaupun ada bukti, pasti sudah rusak. Tidak ada yang lebih memahami Lu Zihao daripada aku. Dengan sifat fanatik, obsesi pada benda, dan gila kontrolnya, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun memasuki kamar ini, apalagi membiarkan petugas kebersihan membersihkan kamar ini. Karena dia akan berkali-kali kembali ke kamar ini untuk merasakan sensasi malam itu. Ming, Ming? Sungguh menjijikan. Ini juga belum tentu hal buruk. Bukti yang paling mudah tertinggal, seperti sidik jari, sel kulit, dan juga cairan tubuh, akan tertutup oleh debu dan menghilang. Tapi, ada satu hal yang sangat mudah
ditemukan dan dibersihkan petugas, namun sering dia abaikan, yang pasti tertinggal di suatu sudut. Lu Zihao, apa yang telah kamu lakukan pada kakakku? Kamu memapah kakak untuk masuk? Jadi, kamu menutup pintu menggunakan kaki. Mungkin kakak memberontak, jadi kamu bertindak kasar. Seorang pria saat memukuli wanita, cara yang paling sering dilakukan, menjambak rambut dan menampar. Apapun caranya, satu benda pasti akan sangat mudah jatuh. Sesuatu yang tidak akan disadari pria, bahkan akan dia abaikan. Milik kakak, antingnya. Ternyata benar ada barang yang tertinggal di sini. Ini kan anting-antingnya. Lu Zihao, akhirnya semuanya selesai juga. Tunggu sebentar. Ada apa? Anting-anting ini sepertinya model keluaran tahun ini. Coba lihat. Mana mungkin? Jika ini adalah anting-anting kakak, bagaimana mungkin kakak memakainya 5 tahun yang lalu, padahal ini model tahun ini? Kecuali anting-anting ini bukan miliknya. Kalian cepat pergi, cepat pergi. Ada apa sih? Kak Emi, apa yang sebenarnya terjadi? Ada dua kemungkinan soal anting-anting. Model terbaru di bawah tempat tidur itu. Pertama, anting ini milik wanita lain? Yuan salah menduga. Dan Lu Zihao pernah membawa wanita lain ke kamar ini sebelumnya? Aku tahu itu, tapi apa hubungannya? Bukannya kita tinggal lanjut mencari bukti lainnya? Lalu ada kemungkinan kedua, yaitu Lu Zihao sudah lama mengetahui identitas Jia Yuan. Malam ini bukan hanya kita yang berakting, tapi dia juga. Lalu kenapa dia tidak ikut lari saja? Kenapa dia malah menyuruh kita pergi? Dia ingin tetap berada di sisi Lu Zihao untuk menciptakan skenario pelecehan saat mabuk. Sekarang pria itu sudah minum zat halusinasi. Dia akan berhalusinasi seolah sedang mabuk berat. Sekarang kita harus membantunya hapus rekaman pengawas hotel ini supaya dia tidak bisa menemukan bukti apapun setelah dia terbangun nanti. Bing. Li Yuan, bagaimana mungkin itu kamu? Lalu kamu pikir siapa? Fei Fei? Atau Kak Amy? Apa yang telah terjadi? Kamu benar-benar tidak ingat apapun. Maksudmu, aku mabuk berat dan berbuat tidak senonoh padamu? Jika aku berbuat kasar padamu, kenapa reaksimu tampak begitu tenang? Lalu reaksi seperti apa yang harus kutunjukkan? Sedih? Menderita? Atau selagi kamu tertidur, aku menghabisi bagian bawahmu? Sekarang aku akan kembali ke kantor untuk mengundurkan diri. Terima kasih Pak Lu atas bantuannya selama ini kepadaku. Li Yuan, sepintar apapun seorang wanita, dia tidak akan tahu bahwa jika seorang pria benar-benar mabuk berat, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi, kamu sedang membohongiku. Halo Pak Lu. Tolong berikan rekaman pengawas hotel kemarin untuk saya lihat. Baik Pak Lu, boleh saya tahu Anda ingin melihat rekaman di jam berapa? Mulai dari saat aku masuk hotel, hingga kembali ke kamar, semuanya. Baik. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya rekaman pengawasnya telah dipotong dengan sengaja. Pak Lu, apakah ingin tetap melanjutkan nonton? Tidak perlu. Aku sudah bisa menebak siapa pelakunya. Kapan kamu kembali? Naik pesawat malam ini. Kenapa?
Apa Pak Lu punya waktu untuk menjemputku? Setelah turun dari pesawat, segera temui aku. Baik. Apa hubunganmu dengan Liwan? Aku dan dia hanyalah berteman Di mana kalian berkenalan? di Cepat katakan, di toko barang mewah kapan kalian berkenalan? 2 tahun yang lalu. Panggil Amy dan ikut aku ke ruang rapat. Apa kamu yakin ini akan berhasil? Dia tadi sangat galak. Eh, aku takut dia sudah tahu sesuatu. Aku sudah bicara dengan Kak Amy, dia akan datang untuk membantu aktingmu. Kamu hanya perlu mengingat karaktermu dan jadilah dirimu sendiri saja. Dasar wanita tak tahu malu. Aku sudah 4 tahun di perusahaan ini. Selama 4 tahun ini, tidak pernah ada orang semenghina kalian berdua. Baru berapa lama kalian bekerja di sini, tapi bos sudah kalian goda sampai tidur dengannya. Beberapa hari lagi, apakah grup perusahaan ini akan berganti kepemilikan kepada kalian? Tidak, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu, Tidak tahu? Tidak tahu tentang apa? Aku tidak tahu mengapa Kak Emi mengatakan hal seperti itu. jika bukan karena Pak Lu mengingatkanku, aku juga pasti akan terpedaya oleh ekspresi sok polosmu yang menyedihkan ini. Cepat katakan sejujurnya, kamu dan Li Yuan datang ke grup Yulong. Apakah hanya untuk menipu uang Pak Lu? Tidak, bukan begitu. Hanya karena hubunganku dengan Yuan baik, makanya kami masuk bersama. Hubungan baik? Tapi berdasarkan penyelidikanku, Li Yuan baru 1 tahun yang lalu datang ke kota ini, sedangkan kamu adalah warga asli yang lahir dan besar di sini. Hanya baru saling kenal dalam 1 tahun ini. Tapi tadi kamu bilang, kamu sudah 2 tahun lalu mengenali Yuan di toko barang mewah. Wang Fei Fei, aku tidak suka menyakiti wanita. Tapi jika kamu bersikeras tidak mau bicara jujur, aku tidak keberatan mengambil beberapa tindakan tegas. Aku akan mengatakannya. Cepat katakan, Sebenarnya Li Yuan itu, dia sama sekali bukan putri kaya yang asli. langsung ke intinya saja. Apa tujuannya mendekatiku? Dia, Cepat bicara, tujuan dia mendekatimu hanyalah untuk menipu uangmu. apa katamu? Menipu uang? Iya. Aku dan dia adalah teman sekelas. Dulu keluarganya cukup kaya. Tapi entah mengapa, suatu hari dia tiba-tiba saja menjadi miskin hingga tidak bisa makan. Setiap hari di ruang kelas dia hanya bisa minum sup gratis dari kantin untuk mengganjal perut. Kemudian dia mendatangiku. Disitulah aku tahu keluarganya sudah bangkrut. Demi melunasi hutang ayahnya, dia baru mendekatimu hanya untuk menipu uangmu. Kenapa harus aku? Karena Anda adalah pengusaha termuda di kota ini. Li Yuan pernah berkata, jikapun dia ingin mengandalkan pria kaya, dia harus mendapatkan yang termuda dan paling kaya. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Pecat dia, dia harus dipecat. Tidak perlu Anda mengatakannya. Aku sendiri yang akan mengundurkan diri. Amy, mengenai urusan pengunduran diri itu, tanpa izinku, jangan izinkan mereka berdua pergi. Pak Lu, mereka semua. Kamu bawa Fei Fei keluar dulu. Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Li Yuan. Pria selalu lebih suka mempercayai kenyataan yang mereka temukan sendiri, karena dalam pikiran mereka tidak mungkin berbuat salah. Karena kamu sudah tahu, tujuanku mendekatimu, kenapa masih tidak membiarkanku mengundurkan diri? Utang ayahmu masih kurang berapa banyak? Bukan urusanmu. 5 juta dolar yang kuberikan tidak cukup? Kan? Tidak apa-apa. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Tapi jangan lupa,
Kamu masih berutang satu permintaan padaku? Tentu saja, kartu ini tidak kuberikan cuma-cuma. Kamu harus menyetujui satu permintaanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin memilikimu. Kamu tidak perlu terburu-buru setuju. Pulanglah dan pertimbangkan baik-baik. Uangku cukup untuk melunasi semua utang ayahmu, membantunya bangkit kembali, bahkan menciptakan kejayaan yang tak terbayangkan. 80 juta dolar. Ayahku, dia punya utang luar sebesar 80 juta dolar. Selama kamu setuju dengan permintaanku, jumlah kecil seperti itu bagiku sama sekali bukan apa-apa. Biarkan aku berpikir dulu. Buah yang manis ini sebentar lagi akan segera bisa kupetik dan kunikmati. Dalam situasi sekarang ini, citaku menjadi semakin rumit. Aku takut semakin lama ini tertunda, semakin mudah rahasia kita terbongkar. Menggunakan satu kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya hanya akan membuat kita membayar harga yang lebih mahal serta membuat posisi kita di depan Lu Zihao menjadi jauh lebih berbahaya. Yuan, Kak Emi, aku minta maaf pada kalian. Di antara kita bertiga, tidak ada yang perlu minta maaf, karena tujuan kita bertiga itu sama. Lagi pula, sekarang identitas Yuan sudah berubah. Itu tidak selalu menjadi hal yang buruk. Tepat sekali, Lu Zihao akan mengira bahwa tujuanku mendekatinya hanya untuk uang, dan hubungan keluarga dengan Jiaming ini perlahan-lahan akan dia lupakan. Semakin mendesak keinginan Lu Zihao untuk mendapatkan hatiku, dia akan menunjukkan semakin banyak celah, dan peluang kita akan semakin besar. Sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Apa langkah kita selanjutnya? Apakah Huang Feifei masih harus tetap berada di perusahaan? Tetap di sana. Sandiwaranya sudah berjalan separuh, orang yang baru bergabung atau tiba-tiba keluar, pasti akan memicu kecurigaan Lu Zihao. Jadi, kita akan melihat perkembangan situasinya saja. Tapi sekarang, tujuan Lu Zihao sangat jelas. Dia pikir kamu sangat butuh banyak uang, sedangkan uang adalah hal yang paling dia miliki. Mungkinkah kamu benar-benar mau menyerahkan diri kepadanya demi uang? Maka dari itu, dalam sandiwara ini, saatnya untuk memasukkan karakter baru, karakter yang tidak akan pernah dicurigai sedikit pun oleh Lu Zihao. Kamu sudah pulang? Aku sudah masak. Sebentar lagi kita bisa makan. Kamu tidak keberatan kan jika rumahmu aku buat menjadi seperti ini? Tidak kok. Akhirnya tempat ini terlihat seperti rumah sungguhan. Bagus sekali. Ayo, cobalah. Aku tidak menyangka. Ternyata kamu sangat pandai memasak. Ibu saya meninggal lebih awal, lalu ayah selalu sibuk di luar. Agar tidak kelaparan, aku harus memasak sendiri. Kurangnya kasih sayang ibu di masa kecil akan berdampak buruk saat dewasa. Terobsesi secara berlebihan dengan wanita yang lebih tua darinya atau wanita yang berkepribadian keras. Kenapa tidak dimakan? Suasana hatiku sedang buruk. Tidak nafsu makan. Karena Lu Zihao? Hubunganmu dan dia sudah sampai sejauh mana? Sepertinya kamu sangat peduli. Apakah aku sudah tidur dengannya atau tidak? Sebagai rekan kerjamu, untuk mengetahui sampai mana progres rencanamu, bukankah aku punya hak untuk tahu? Uang wanita sepertimu sangat mudah untuk didapatkan. Untuk barang seperti ini saja, menghabiskan 250.000 dolar. Setelah kamu mengambil alih perusahaan Lu Zihao, uang sekecil itu sama sekali bukan masalah besar bagimu. Aku menghabiskan 1.580.000 dolar untuk membantu menutupi kebohongan ini. Bukankah seharusnya kamu memberiku imbalan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu sebagai rekanmu
Kurasa aku seharusnya memiliki hak untuk mengetahui rencanamu. Tenang saja. Aku tidak mungkin berhubungan intim dengannya. Benarkah? Aku mendekatinya hanya demi satu tujuan, yaitu mencari keberadaan kakakku. Aku ingin bertanya satu hal padamu. Jika rencana ini gagal, Aku pasti tidak akan gagal. maksudku seandainya, jika Lu Zihao tidak berjalan sesuai rencana ini, tidak mematuhimu sepenuhnya, serta tidak mengakui tentang menghabisi Jiaming, apakah kamu akan demi rencana ini tidur dengannya? Mungkin saja. Demi rencana ini, aku sudah mempersiapkannya selama 5 tahun. Sebagai seorang gadis, berapa banyak 5 tahun yang bisa kumiliki? Jika dia tetap tidak mau mengatakannya padaku, maka mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah tahu keberadaan kakakku. Dia tidak layak. Demi kakakku, itu sangat layak. Lu Zihao mencintaiku. Hanya karena menganggapku pengganti kakakku. Chen Shiki mencintaiku. Karena citra diriku di depannya, sesuai dengan seleranya. Bagaimana cara menghadapi dua pria dengan kepribadian yang berbeda? Sangat mudah. Hanya butuh hati yang sangat cerdik dan kemampuan untuk bermuka dua. Sesuai dengan lawan bicaranya. Apa yang sedang kamu lakukan berdiri konyol di sini? Tidak ada. Ah, benar juga. Aku ingat di rumahmu masih ada seorang ibu kan? Iya, Bibi, kenapa beliau sampai dirawat di rumah sakit? urusan keluargaku. Apa ada hubungannya denganmu? Bagaimanapun aku terlibat dalam masalah kakakmu itu, aku ingin melakukan lebih banyak hal untuk menebus dosa pada keluargamu, agar perasaanku bisa sedikit lebih tenang. Ibuku karena tidak bisa menerima kabar kakakku sudah tiada, beliau menderita infark serebral dan menjadi koma. Maafkan aku. Hei, apa nanti kamu ada waktu? Ada. Kebetulan sekali. Aku akan ganti baju dulu. Temani aku menjenguk ibuku. Benarkah? Lalu, apa kita perlu membawakan sesuatu? Apa pakaianku ini sudah pantas? Orang yang koma tidak bisa melihat ataupun mendengar. Chen Shiki, kamu benar-benar sampah. Biar aku saja. Berapa besar peluang seorang pasien koma untuk sadar? Entahlah, kata dokter, karena trauma yang dialaminya terlalu berat, dia sendiri tidak ingin bangun. Sebenarnya, aku mendekati Lu Zihao juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari uang. Biaya perawat ibu selama setahun saja mencapai $200.000, dan itu belum termasuk pengobatan dan latihan pemulihannya. Berapa kira-kira total biaya pengobatannya dalam setahun? Sekitar $1 juta. Mungkin, jika keberadaan kakak sudah ditemukan, ibu akan terbangun. Karena itu, aku masih butuh bantuanmu. Sejak aku menggunakan uangku sendiri untuk membantumu menipu Lu Zihao, sejak saat itu, kita sudah terikat bersama. Jika dia sampai tahu hal ini, baik kamu maupun aku, nasib kita akan berakhir tragis. Jadi kita berada di kapal yang sama, apapun yang ingin kamu lakukan, selama itu masih dalam kemampuanku. Aku pasti akan mendukungmu. Syukurlah masih ada kamu di sisiku.
Waktunya pemeriksaan dokter. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ini adalah ruang rawat inap, bukan tempat untuk kalian bertemu secara rahasia. Kamu temani Bibi mengobrol sebentar, aku mau pergi sebentar. Halo. Aku ingin membantu pasien di kamar nomor 15 untuk membayar biaya pengobatannya. Ranjang nomor 15, biaya pengobatan untuk 1 tahun adalah $840.000. Anda ingin membayar untuk berapa lama? Bayar untuk 2 tahun dulu. Totalnya adalah $1.680.000. Tolong periksa kembali. Kak Yuan, terima kasih sudah membayar biaya medis ibuku. Sama-sama. Lain kali saat dia datang, ingatlah untuk memberitahunya bahwa wanita adalah makhluk yang paling pendendam di dunia ini. Ibu, Senshiki, asal kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah memeriksa identitasku dan tidak akan pernah tahu bahwa ibuku sudah lama tiada bersama kakak. Kamu membawa teman masa kecil Lu Zihao pulang? Kapan itu terjadi? Kecilkan suaramu. Kamu terlalu berani. Apa kamu tidak takut ketahuan oleh Lu Zihao? Jika ini terbongkar, semua yang telah kita usahakan selama ini akan sia-sia belaka. Dia adalah kunci terpenting antara aku dan Lu Zihao. Jika ingin membalas dendam, aku harus menaklukkannya. Yuan, aku hanya punya satu nasihat untukmu. Jangan pernah melibatkan perasaan yang sesungguhnya. Setelah masalah ini berakhir, aku akan benar-benar bebas. Lalu setelah itu, apakah kamu punya rencana? Entah meninggalkan kota ini dan mencari tempat yang indah untuk masa tua, atau jika hal ini terbongkar, aku juga tidak akan bisa selamat sendiri. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan dia mengetahuinya. Yuan, pernahkah kamu berpikir untuk membangun rumah tangga dengan seseorang? Tentu saja pernah. Tapi selama bertahun-tahun ini aku sibuk membalas dendam. Aku tidak punya latar belakang pendidikan dan tidak punya kemampuan apapun. Selain wajah yang lumayan cantik ini, siapa yang akan menyukai orang sepertiku? Aku menyukaimu. Siapa yang akan menyukai orang sepertiku? Aku menyukaimu. Hah? Aku menyukaimu. Kamu benar-benar menyukaiku? Benar. Sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Pertama kali kita berdua bertemu, bukankah saat aku menodongmu dengan pisau? Tepat sekali. Aku merasa seorang wanita paling menawan adalah saat dia berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Aku mengenalmu, aku juga memahami keadaan keluargamu. Aku ingin berbagi beban denganmu. Meski kata-kata ini yang keluar dari mulutku terdengar sedikit sok suci, tapi aku tetap ingin mengatakannya padamu. Aku ingin berdiri di sisimu dan berbagi beban bersamamu. Kamu ini terlalu berlebihan. Yang lebih manis saja belum kukatakan. Sudah tidak tahan lagi? Hei, mari buat kesepakatan. Aku takut Lu Zihao mengetahuinya. Jadi, sebelum dia benar-benar tertangkap, kita berdua belum bisa meresmikan hubungan ini. Kalau begitu kamu juga jangan menyetujui permintaan apapun dari Lu Zihao. Permintaan apapun. Iya, Misalnya apa? misalnya permintaan intim apapun. Kalau begitu. Aku janji padamu. Halo? Lihat ke belakang, aku ada di belakangmu.
Chen Shiki, siapa wanita yang ada di sampingnya itu? Hei, aku ada di belakangmu. Aku sudah melihatmu. Hentikan mobilnya. Aku akan naik. Jangan menoleh. Ada apa? Lu Zihao ada di belakang kita. Nanti di persimpangan jalan, kamu langsung lari saja. Dia tidak melihat wajahku kan? Aku tidak tahu. Aku akan mencoba mencari tahu. Wanita yang tadi jalan bersamamu, siapa dia? Itu wanita dari luar negeri. Begitu dengar aku mau pulang ke Indonesia, dia bersikeras ingin ikut untuk bermain, jadi aku membawanya kemari. Oh ya? Lalu kenapa aku melihat bayangan punggungnya? Sangat mirip dengan wanita yang pernah kuceritakan padamu? Siapa? Li Yuan? Aduh, jangan bercanda. Wanita yang kamu incar. Mana mungkin aku tertarik. Lagi pula, kalau aku jalan denganmu, perhatian semua wanita pasti tertuju padamu. Aku ini hanya sekadar pajangan saja. Benar juga. Ayo pergi, mari minum di tempat biasa. Kelemahan manusia. Sejak kapan Pak Lu mulai mempelajari psikologi? Jangan sembarangan mengacak-acak. Ada sesuatu yang sangat penting di dalam sana. Apa itu? Rambut Li Yuan, sampel DNA-nya. Bagaimana reaksimu? Aduh, tidak ada apa-apa. Untuk apa kamu mengambil rambutnya? Tidak benar? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Aku hanya merasa aneh saja. Pikirkanlah. 2 helai daun pada satu pohon pun tidak ada yang benar-benar identik. Bagaimana bisa dia begitu mirip dengan orang dari 5 tahun yang lalu itu? Karena itu, aku ingin memeriksa DNA Jiaming dan Li Yuan. Jika DNA mereka berdua adalah sama, maka Li Yuan ini tidak boleh dibiarkan ada lagi. Aku sudah memeriksa kartu keluarga Jiaming. Dia tidak punya saudara perempuan lainnya. Seorang wanita yang bersusah payah menyelinap ke sisiku, pasti sudah mempersiapkan segalanya dengan matang sebelum datang. Ini bukan salahmu. Ingat, cari lembaga yang bisa dipercaya. Apa saja yang Lu Zihao katakan padamu? Sisi lemah manusia. Lu Zihao demi mendapatkan aku, sungguh sangat berusaha keras. Rambutku. Lu Zihao ingin menggunakan DNA milikku untuk dibandingkan dengan milik kakakku. Untungnya kita berada di pihak yang sama. Kamu begitu cerdik. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam padaku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku bisa tiada. Tentu saja, otakmu itu sangat lamban. Untuk menghadapimu, tidak perlu menggunakan taktik licik. Ada apa? Apakah Lu Zihao pernah memberitahumu dari mana sumber DNA kakakku berasal? Kalau itu dia belum memberitahuku. Jika dia tidak memberiku DNA kakakmu, dengan apa lagi aku bisa membandingkannya dengan rambutmu? Ini adalah rambut Jiaming. Lu Zihao masih menyimpan rambut Jiaming. Dia benar-benar pria aneh. Sudah 5 tahun, tapi dia masih menyimpan barang peninggalannya. Pemuja benda yang obsesif seringkali akan menyimpan barang-barang peninggalan orang yang dicintainya. Inilah alasan mengapa aku begitu yakin bahwa kakakku pasti belum dikremasi oleh Lu Zihao. Bisa jadi kakakku sedang disembunyikan di suatu sudut yang dingin, sehingga dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku tahu di mana kakakmu disembunyikan. Aku tahu di mana kakak disembunyikan. Apa? Di mana? 3 tahun yang lalu, Lu Zihao dan aku membeli sebuah villa di pinggiran kota. Tempat itu sangat terpencil, bahkan tidak banyak penghuninya. Saat itu aku merasa aneh. Zihao, meskipun kita kaya raya, tidak perlu membeli villa rusak ini hanya untuk pamer. Kan, villa itu berantakan dan sangat menyeramkan. Tidakkah menurutmu tempat ini jauh dari kota, lingkungannya asri, dan sangat cocok untuk mengasingkan diri? Tidak juga, aku merasa kita ditipu oleh agen properti. Mengapa bagiku? Ini malah terlihat seperti rumah berhantu.
Hawanya sangat dingin. Hei, hei! Dia tidak menipuku. Ini memang rumah berhantu. Sudah kuduga. Dia bersikeras membeli rumah berhantu. Ternyata karena takut jika dia menyimpan raga yang sudah tiada akan ditemukan oleh orang lain. Kamu yakin? Lu Zihao pernah mengatakan hal itu? Aku yakin. Kakak. Aku akan segera menemukanmu. Tinggal masukkan rambut wanita mana saja. Begitu hasil tes DNA keluar, rasa curiga Lu Zihao kepadaku akan segera sirna. Dengan begitu, hubunganku dengan Lu Zihao akan menjadi semakin erat. Bukankah kamu sudah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan berhubungan berlebihan dengannya? Yuan-Yuan, waktunya makan. Baik, aku mengerti. Yuan-Yuan, saat Lu Zihao sudah tertangkap nanti, dan kakakmu juga sudah ditemukan, setelah semuanya sudah tuntas, aku akan membawamu ke luar negeri untuk menenangkan diri. Bagaimana? Terserah saja, aku ikut caramu. Ingin pergi kemana? Thailand? Singapura? Indonesia? Atau kita langsung selesaikan saja, pergi main ski di Harbin? Kamu menyebalkan. Aku sudah kenyang. Hanya makan sedikit saja? Ayo, makanlah sedikit lagi. Ayo. Aduh, bodohnya. Aku harus berada di hadapan Lu Zihao dengan mempertahankan bentuk tubuh yang terbaik baru bisa tahu. Makanlah sendiri. Yuan-Yuan, saat semuanya sudah tuntas nanti, aku pasti akan menjadikanmu sebagai wanita yang paling bahagia di dunia ini. Menjijikkan. Sangat menjijikkan. Chen Shiki, apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, giliranmu akan tiba. Yuan-Yuan, sudah tidur? Tidak apa-apa. Aku cuma ingin mengucapkan selamat malam padamu. Di mata wanita, harga diri pria yang konyol itu seperti kol busuk dan berbau menyengat. Maksudmu, Kak Mimin disembunyikan olehnya di villa pinggir kota itu? Jika aku jadi dia, aku juga akan memilih tempat itu. Aku akan pergi ke villa itu dan mencari raga kakakku yang sudah tiada. Tapi bukan aku yang harus mengusulkannya. Karena jika tidak, itu akan terlihat sangat sengaja dan akan memicu kecurigaannya. Jadi, Kamu ingin aku yang mengusulkannya? Jangan. Dia sudah tidak percaya lagi padaku. kamu tidak perlu mengusulkannya sendiri secara langsung. Percayalah padaku. Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan? Apa kamu yakin hal ini harus dilakukan olehku? Kak Emi jauh lebih cocok daripada aku. Tidak ada yang lebih cocok selain kamu. Bagaimana caranya tanpa meninggalkan jejak, membuat orang lain mengatakan apa yang ada di pikiranmu? Ada apa denganmu? Sangat mudah. Biarkan orang-orang di sekitarnya mengatakan hal yang sama berulang kali, maka pemikiran ini secara alami akan berakar di dalam kepalanya. Kak Wang, aku ingin bertanya,
apakah grup kita memiliki villa atau tempat yang bisa digunakan untuk berpesta? Kalau itu aku kurang tahu, harus tanya pada Pak Lu. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Kamu juga tahu kan, Pak Lu menyukai Li Yuan. Dilarang mencari tahu hal pribadi tentang atasan di dalam perusahaan. Kamu masih muda tapi tidak berkelakuan baik. Seharian hanya memikirkan cara untuk bersaing dan mencari muka pada orang kaya. Bukan begitu. Aku Gosip di antara kalian sesama wanita, aku sedikit pun tidak peduli. Tapi setidaknya secara formal, kamu harus menunjukkan padaku sikap yang hormat, mengerti? Aduh. Besok adalah hari ulang tahun Li Yuan. Jika kita memberikan panggung kepada Pak Lu dan membantunya mendapatkan Li Yuan, bukankah Pak Lu akan merasa lebih senang? Ide itu lumayan juga. Tapi, bukankah Li Yuan adalah temanmu? Begitu saja kamu mengkhianati temanmu? Di dunia ini tidak ada teman yang abadi, hanya ada kepentingan yang abadi. Ini barulah temanku yang abadi. Ucapanmu benar juga. Bergantung pada siapapun, tidak sebaik bergantung pada diri sendiri. Apa yang kamu katakan itu benar? Mengandalkan siapapun tidak lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri? Karena kamu punya niat ini, maka bekerjalah dengan baik, kembalilah dan tuliskan rencananya. Jika kemungkinan pelaksanaannya lebih dari 80%, kita bisa mencobanya. Pak Lu, ini adalah dokumen yang diberikan Presiden Chen kepadaku pagi ini. Silakan Anda periksa. Baik, bagus sekali. Kamu keluar dulu, suruh Li Yuan masuk. Kenapa? Apa ada hal lain? Wang Feifei bilang, besok adalah hari ulang tahun Li Yuan. Dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Lokasinya dipilih di villa milik grup. Apa tujuannya? Untuk menyiapkan panggung bagi Anda, agar mendapatkan hati Li Yuan. Baik, sangat bagus. Beritahu dia, terima kasih atas perhatiannya. Laksanakan, ini harus dilaksanakan. Terlebih lagi, harus dilakukan dengan sangat meriah. Aku ingin Li Yuan mengingatku di hatinya selamanya. Baik, Tuan. Li Yuan, di dunia ini tidak ada seorang wanita pun yang bisa menahan godaan rayuan maut yang manis. Dengan hutang yang melilitmu, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Yuan. Begini, aku akan pergi mencetak dokumen. Pergilah. Mempersiapkan panggung. Menurutmu ini panggung untuk siapa? Si Li Yuan sedang berulang tahun. Untuk apa menyuruhku datang ke sini? Apapun konflik di antara kalian para wanita, saya tidak peduli. Namun saat ini adalah perintah dari Pak Lu. Besok adalah pesta ulang tahunnya. Pesta itu harus meriah dan tidak terlupakan. Dia sudah berhasil menggoda Pak Lu sampai ke tempat tidur. Ternyata Pak Lu masih sangat memanjakannya. Sebutkan idemu. Baiklah. Kalau begitu, ikuti saja kemauan Huang Feifei. Cari saja sembarang villa atau sejenisnya. Siapkan beberapa kembang api. Lalu pasang saja beberapa balon. Pak Lu memiliki banyak villa atas namanya. Memilih lokasinya adalah hal yang paling penting. Tentu saja semakin jauh dari pusat kota akan semakin baik. Benar sekali. Villa di pinggiran kota yang jauh dari keramaian, menyalakan kembang api besar di kegelapan malam, Yuan pasti akan sangat terkesan. Saya akan membicarakan hal ini dengan Pak Lu. Alamatnya, pilih saja villa yang aku beli 3 tahun lalu. Baik. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, sayang. Tapi, ulang tahunku baru besok. Besok kamu bukan milikku, namun hari ini
Aku baru bisa menikmati waktu berdua bersamamu. Aduh, sudah cukup. Ini janjiku padamu. Aku pasti akan membahagiakanmu. Aku berharap Lu Zihao dan Chen Shiki, kedua sampah itu, bisa mendapatkan pembalasan yang setimpal. Semoga mendiang kakak dan ibu di sana memberkati kemenanganku dalam rencana ini. Sayang, apa yang kamu doakan? Kalau harapannya diucapkan, nanti tidak akan terkabul. Yuan-Yuan, aku hanya akan memberimu satu nasihat. Jangan sampai kamu melibatkan perasaan sungguhan. Yuan-Yuan, jangan pergi. Yuan-Yuan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku tidak akan pergi. Kesalahan seorang pria hanya ada 0 atau tidak terhitung kali. Chen Shiki, kamu memiliki masa lalu seperti itu. Bagaimana aku bisa membuka hati untukmu? Yuan-Yuan, apakah kamu bersedia percaya bahwa reruntuhan ini juga akan menumbuhkan bunga-bunga yang indah? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih Pak Lu. Terima kasih semuanya. Ini hanyalah permulaan, acara utamanya ada di malam hari. Sudah tidak sabar? Ya, tentu saja. Aku menantikan reaksimu saat kebenaran terungkap. Wah, besar dan cantik sekali vilanya. Pak Lu, ulang tahunku berikutnya, ajak aku kemari berdua saja. Boleh ya? Indah sekali. Yuan-Yuan, apakah kamu suka gaya dekorasi villa ini? Aku suka. Tapi Pak Lu, mengapa kamu harus mendirikan villa ini dengan begitu mewah? Tempat ini sangat terpencil dan juga tidak praktis. Terkadang aku datang ke sini untuk berlibur, semua yang aku gunakan. Tentu saja harus yang terbaik. Pak Lu, kamu ini. Yuan-Yuan, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku ingin memberimu sebuah kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan, sekaligus menunjukkan perasaanku. Yuan-Yuan, menikahlah denganku. Terima lamarannya? Terima lamarannya.
Pak Lu, aku. Jangan bicara. Selama kamu menjadi wanitaku, villa ini dan grup Yulong semuanya akan menjadi milikmu. Pak Lu, aku hanya ingin membantu ayah melunasi utangnya. Tapi jika Anda memberikan seluruh perusahaan kepadaku, bagaimana dengan Anda sendiri? Apa kamu pikir pengusaha termuda di Haicheng hanya memiliki aset segini saja? Cincin ini, tahukah kamu berapa harganya? 5 juta dolar? 5 juta dolar? Untuk segalanya, aku selalu memilih yang terbaik. Kamu adalah wanitaku. Tentu saja kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sekarang, Pak Lu, Kak Amy dan Fei Fei sedang berada di luar. Aku tidak ingin mereka mendengarnya. mereka sudah pergi. Ini adalah villa di pinggiran kota. Sekeras apapun kamu berteriak, tidak akan ada yang bisa mendengarmu. Tunggu sebentar. Aku mau pergi ke kamar mandi sebentar. Kakak, apa kamu ada di sini? Sudah 5 tahun. Apakah wajahmu sekarang sudah membusuk dan tidak cantik lagi? Tenang saja. Lu Zihao ingin memilikiku. Dia harus membayar harga yang pantas untuk itu. Kukira dia sangat mencintai kakak. Ternyata dia hanyalah pria rendahan yang tidak tahu malu dan hanya mengikuti nafsu. Cantik sekali. Dibandingkan dengannya, siapa yang lebih cantik? Dibandingkan dengan siapa? Dengan para wanita lain yang pernah datang ke villa ini. Apa yang sudah kamu lihat? Tadi di kamar mandi, aku melihat hal yang seharusnya tidak kulihat. Kamu jauh lebih cantik dari mereka, lebih muda, dan jauh lebih memikat. Sekarang, aku hanya mencintaimu. Meski kamu bukan wanita pertamaku, aku bersumpah padamu, kamu akan menjadi wanita terakhirku. Siapa yang ada di sana? Siapa lagi yang ada di sana? Aku akan memeriksanya. Kamu tunggu di sini. Kebohongan yang payah. Ada orang lain di dalam villa ini. Benar-benar tidak penurut. Padahal sebelumnya semua baik-baik saja. Kenapa hari ini jadi begini? Berani mencoba lari? Ingin lari ya? Masih ingin lari lagi? Apa kamu masih berani lari? Patuhlah padaku.
Lu Zihao, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku adalah Jia Yuan, adik perempuan dari Jia Ming. Jia Yuan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adik Jia Ming? Ini nyata. Kalau tidak, menurutmu, apakah benar-benar ada hal yang begitu kebetulan? Selain wajahmu yang mirip Jia Ming, identitasmu, keluargamu, kepribadianmu, bahkan DNA milikmu pun tidak sama dengannya. Kamu? Bagaimana mungkin kamu adik Jia Ming? Orang yang sudah bersusah payah untuk bersembunyi di dekatku, pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Wanita yang sudah bersusah payah untuk bersembunyi di sampingku, pasti sudah menyiapkan segalanya dengan matang sebelum datang ke sini. Kapan dia mengkhianatiku? Biar aku ingat kembali. Oh, sebelum pertemuan pertama kita, dia sudah menjadi orangku. Baiklah. Baik. Semuanya masuk akal. Semuanya sudah menjadi jelas sekarang. Kalau bukan karena dia berbohong, dan membohongiku kalau Jia Ming tidak memiliki saudara perempuan, bagaimana mungkin kamu begitu lancar datang ke sisiku? Bagaimana mungkin aku mempercayaimu sepenuhnya? Sampai akhirnya aku kalah telak seperti ini? Kalah telak. Kata yang sangat tepat digunakan. Sepertinya Pak Lu juga sudah tahu nasib apa yang menantinya. 5 tahun? Sudah 5 tahun? Kamu membuat kakakku tiada dan bebas tanpa beban selama 5 tahun penuh. Sekarang saatnya bagimu untuk menerima hukuman yang setimpal, bukan? Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi saat ini. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi saat ini. Apa kamu pikir? Kenapa tempat ini selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan orang? Karena saat aku membelinya, aku sudah memasang alat pengacak sinyal di sini. Jia Yuan, oh Jia Yuan, meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendekatiku dan menemukan pakaian kakakmu, lalu apa gunanya? Meski kamu punya sejuta kemampuan, hari ini jangan harap bisa kabur dari sini. Kamu hanya akan bernasib tragis sama seperti kakakmu. Lu Zihao, aku tidak sama dengan kakakku. Benar? Kamu memang tidak sama dengannya. Kamu jauh lebih muda, lebih cantik. Seluruh tubuhmu memancarkan aroma daya tarik yang kuat. Tapi di saat yang sama, kamu juga lebih bodoh. Laki-laki secara alami dianugerahi tubuh dan tenaga yang lebih kuat dari wanita. Meskipun kamu memegang gunting, memangnya kenapa? Laki-laki secara alami derajatnya di atas wanita. Trik yang pernah digunakan kakakmu, kalau kamu pakai lagi, sudah tidak menarik. Mantap. Lepaskan aku. Kamu dasar orang gila. Aku punya yang lebih gila lagi. Apa kamu mau mencobanya? Tolong aku.
Diamlah, aku akan membuat perhitungan denganmu saat kembali nanti. Kakak, kakak, apakah itu kamu? Kamu masih hidup? Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Aku. Apa mungkin Lu Zihao dihabisi oleh kakak? Jadi, inilah tempat kamu mengurung kakak. Kan? Yuan, dengarkan penjelasanku. Lu Zihao? Selama ini aku mengira kakak sudah tiada. Kamu benar-benar sampah. Tak kusangka dia masih hidup. Hidup dalam penderitaan yang sangat menyiksa. Lihatlah sendiri. Apakah ini makanan yang pantas untuk manusia? Ah, Kakak, jangan mendekat. Kakak, jangan mendekat. kakak. Apapun yang terjadi padamu, kamu tetap kakak milikku. Kakak, aku sangat merindukanmu. Kakak, kita jangan menangis lagi. Yang penting kamu masih ada. Lepaskan aku akan memberikan semua sahamku pada kalian. 5 tahun? Kamu terus memaksaku siang dan malam? Apa menurutmu uangmu bisa menggantikan semua itu? Kakak, berhenti memukulnya. Rasa sakit fisik ini tidak cukup adil untuk membuatnya tersadar. Apa yang akan kamu lakukan? Villa ini sudah dipasangi perangkat pemblokir sinyal, tapi ponsel Lu Zihao pasti masih bisa dihubungi. Lu Zihao, Tuhan melihat apa yang kamu perbuat. Semua tindakan ada hukumannya. Balasan itu nyata adanya. Lu Zihao,
Saat kamu menghina kakak dan mengurung kakak, pernahkah kamu berpikir akan berakhir seperti ini? Akhirnya, Lu Zihao dipenjara karena tindak kekerasan seksual dan penyekapan ilegal. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Semua aset atas nama Lu Zihao seluruhnya dialihkan kepada Chen Shiqi. Kakak juga menjalani perawatan di rumah sakit dan telah mendapatkan kecantikannya kembali. Yuan, kita berhasil. Yuan, kamu tidak ingin memperkenalkannya? Kakak, mari aku kenalkan. Dia adalah Chen Shiqi, tunanganku. Benar sekali. Yuan adalah tunanganku, dan aku adalah tunangannya. Dasar bodoh. Anak muda, jaga baik-baik adikku ini. Kakak tenang saja. Aku pasti akan menjaga Yuan dengan baik. Aku pasti akan membahagiakannya. Sudah. Kamu baru saja mengambil alih perusahaan. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Cepatlah kembali bekerja. Tunggu aku di rumah. Kak Mingming, kamu tidak tahu bagaimana kehidupan kami 5 tahun belakangan ini sangat menegangkan dan mendebarkan. Aku dan Yuan di bawah bimbingan Emi kakak menyamar sebagai sosialita untuk mendekatinya. Pertanyaan, bagaimana cara mengubah identitas kalian agar Lu Zihao sama sekali tidak bisa menemukan celah? Operasi plastik? Operasi plastik adalah metode paling rendah dari semua cara penyamaran. Wibawa, jika ingin memberikan kesan pertama yang sempurna pada Lu Zihao, pertama-tama, wibawa adalah aspek yang mutlak diperlukan. Asal berlatih di sekitar 5 poin ini, Lu Zihao pasti tidak akan menemukan celah sedikit pun. Bahkan jika matanya sampai buta sekalipun, dia tidak akan menyadari bahwa kamu adalah adik dari Jiaming. Kalian sungguh sudah bersusah payah. Demi menyelamatkanmu, semuanya sepadan. Iya. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah bertemu tunangan Yuan? Ayo ceritakan padaku. Bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal? Kakak, kamu sungguh percaya kalau dia adalah tunanganku? Lalu bagaimana dengan cincin di tanganmu itu? Itu cuma sekadar sandiwara belaka. Sayang aku. Istriku, kamu membohongiku. Ternyata kamu tetap pergi. Yuan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku tidak akan pergi.
Pembohong? Dasar kamu pembohong. Kamu benar-benar hebat. Amy berada di sisiku selama 4 tahun, tapi aku tidak pernah menyangka kalau dia adalah orangmu. Bekerja bersamamu selama 4 tahun ini, bagi diriku, setiap hari, setiap detiknya, adalah sebuah penderitaan. Ming Ming, kamu masih tetap cantik seperti dulu. Semua berkat bantuanmu. Jia Yuan, aku akui, kamulah yang memenangkan permainan hidup ini. Aku, Tidak, bukan aku yang menang. Tapi kaum wanitalah yang menang.